Halo Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya, kembali lagi di Cangkruk, Bincang Kreatif You di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jumpa lagi dengan saya Diah Arumita. Untuk episode kali ini sepertinya Sobat sedikit penasaran ya, kira-kira ini di mana sih? Kok beda dengan studio yang biasanya ya? Kira-kira di mana coba? Kayak lobby hotel, kalau dilihat di hotel mana? Kira-kira apakah ini hotel? Bukan. Ini bukan hotel Sobat, jadi kita saat ini ada di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya yang ada di Jalan Indrapura nomor 17. Nah Sobat, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa untuk ngobrol-ngobrol. Welcome Dr. Teresa, spesialis anak. Welcome to Cangkruk. Jadi kami nama podcastnya Cangkruk Dok, Bincang Kreatif Yuk di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Yuk. Ya, jadi nanti kita akan memberikan sedikit edukasi kesehatan kepada Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya. Boleh banget, Mbak. Nah Dok, kita mulai dengan kalau dokter ngikutin tren medsos beberapa waktu lalu Dok. Kan sempet heboh ini ya Dok. Ada yang nonton konser Efse. Oke. Kemudian beliaunya ini baru saja terjangkit campak. Kemudian sempat rame, beberapa dokter notice, kemudian di thread juga sempat rame. Quote unquote menghujat beliaunya ini bahwa itu sangat membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu. Nah, jadi untuk obrolan kita hari ini Dok, saya ingin nanya ke dokter terkait penyakit campak gitu. Siap, nah, boleh. Sebetulnya penyakit campak itu apa sih Dok? Apa bedanya campak, cacar air, rubella? Karena masyarakat awam itu kadang masih bingung gitu. Sebenarnya bedanya apa sih gitu? Iya. Jadi sebenarnya penyakit campak itu adalah penyakit infeksi pernapasan ya Mbak Dia, termasuk infeksi pernapasan, tapi dia kekhususannya karena sangat menular gitu. Nah, ditandai dengan gejala sistemik kayak demam tinggi, terus ada batuk, pilek, mata merah berair, dan juga memang dengan gejala ruam yang muncul khas. Nah, kalau membedakannya dengan cacar air itu sangat berbeda ya, karena memang kalau cacar air itu dia ruamnya ke arah lentingan, jadi dia gelembung-gelembung kecil, ada berisi cairan gitu ya? Ya, jernih dan biasanya dia gatel. Kalau campak nggak gatel. Nah, kalau bedanya lagi dengan rubella atau campak Jerman itu dia mirip dengan campak, tapi dia gejalanya lebih ringan. Demamnya biasanya nggak tinggi, terus ruamnya juga warnanya lebih merah muda dibandingkan campak gitu. Dan dia khasnya ada pembengkakan kelenjar getah bening di belakang telinga. Gitu. Nah kalau kadang tuh gini, ini campak apa biduran ya? Nah itu gimana Dok? Karena kadang kalau biduran udah dibedain aja gitu kan. Nah kalau campak itu dia yang khas itu adalah ruamnya. Kan tadi udah saya bilang munculnya itu dia khasnya itu dari belakang telinga dulu biasanya, dari belakang telinga, terus bawa garis rambut, terus menyebar ke wajah. Nah baru dia ke seluruh tubuh dalam 1-2 hari. Beda dengan biduran. Kalau biduran itu biasanya karena alergi, nah kayak gitu, atau misalnya karena demam tinggi. Nah bentukannya itu dia biduran, dia meninggi di atas permukaan kulit dan dia lebih besar-besar. Kalau campak memang dia mengumpul juga bercak-bercak merahnya, tapi dia nggak sebesar biduran. Nggak bentol gitu ya? Nggak bentol. Oh oke. Jadi secara kasat mata itu ruamnya bisa dibedakan ya Dok? Bisa, ya? Antara ruam campak sama ruam biduran. Bisa Karena banget. kalau tingkat bahayanya, bahaya campak ya Dok? Bahaya banget kalau campak. Kalau biduran kan dia ya itu tadi saya bilang kan karena bisa alergi atau demam tinggi. Jadi teratasi alerginya atau misalnya demam tingginya mereda, ya mereda juga itunya. Kemerahannya, gitu. bentol-bentol merah. Jadi demam dulu baru muncul ruam kalau campak itu? Iya, demam dulu. Kemudian disertai muncul ruam dimulai dari belakang Iya, belakang telinga, garis rambut, baru dia turun ke wajah, baru dia ke leher, badan, dan menyebar ke seluruh tubuh. Biasanya dalam 1-2 hari.
muncul ruamnya Iya. setelah demam. Setelah demam. Nah, itu sebenarnya usia yang rentan terkena campak itu usia berapa? Karena kalau yang viral kemarin itu udah dewasa, Dok, beliaunya Iya. gitu. Jadi sebenarnya campak nggak memandang usia ya Mbak gitu. Dia. Iya. Nah itu juga memang yang bikin dia sangat berbahaya. Mm-mm. Ya selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia. Mm-mm. Mau semua kelompok usia juga bisa terkena. Apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya seperti bayi Gitu. usia 9 bulan di bawah Di bawah 9 bulan 9 kan bulan. memang belum usianya untuk mendapat vaksin Vaksin. untuk campaknya ya. Terus juga balita dengan gizi buruk atau juga individu dengan gangguan imun kayak. Jadi orang dewasa pun ya bisa terkena. Nah, terus Dok, untuk mengenali campak itu gejala awalnya kan tadi demam dulu ya, demam. Nah, kapan harus aware bahwa oh campak nih gitu? Oke, jadi memang fase awal itu bisa memang kita miss ya, karena memang gejala awalnya itu dalam 3 sampai 5 hari itu memang dominan demam tinggi. Namun sebenarnya kalau kita tilik lebih dalam lagi, ada gejala khasnya juga Mbak Dia. Selain demam yang sangat tinggi itu, kita bisa jumpa 3 trias gejala yang spesifik, itu biasanya kita singkat 3C, ada COAK yaitu batuk, ada koriza yaitu pilek, dan juga ada konjungtivitis atau mata merah berair. Dan kadang pun sebenarnya kita telik lebih dalam lagi, itu ada bercak putih di bagian dalam pipi. Itu biasanya kita sebut dengan koplik spot. Nah, itu khas banget pada campak. Jadi demam disertai dengan batuk, pilek, kemudian mata merah berair dan ada bercak putih di bagian dalam pipi ya. Koplik spot. Dan juga itu tadi disertai dengan munculnya ruam yang khas tadi. Nah, dari demam itu kan kadang tuh gini Dok, kita anak demam masih dikasih turun panas dulu tuh karena belum tahu ini demamnya tuh kenapa gitu, sehingga kalaupun itu campak kadang tuh belum diisolasi gitu loh Dok. Iya, benar. Nah, itu gimana tuh Dok kalau seperti itu? Kapan harus segera dibawa ke dokter atau mendapat pengobatan yang tepat gitu? Ya, jadi memang kalau campak itu kan memang dia disebabkan oleh virus ya. Jadi memang demamnya itu sangat tinggi. Itu satu yang perlu jadi kata kunci. Jadi minum obat demam pun biasanya itu meredanya bentar doang. Habis itu nanti dia langsung naik lagi gitu. Nah, terus siap itu kalau misalnya ada kita curiga ke arah campak itu tadi lengkap dengan 3 gejala khasnya tadi, terus juga dengan ruam yang munculnya khas kayak gitu Mbak. Nah sebelum muncul ruam itu memang kita nggak bisa nampak ya ini memang campak atau enggaknya gitu. Tapi kita udah harus mewaspadai dari sejak demam tinggi disertai dengan 3 gejala khas tadi. Iya sebenarnya. Jadi memang dari situ kita udah wanti-wanti nih gitu. Oh, ini masih ada kemungkinan ke arah campak kayak gitu. Jadi memang sebenarnya di saat itulah kita lebih ke arah kalau bisa melakukan isolasi di rumah gitu. Tapi kalau misalnya memang anaknya itu tadi demamnya tinggi, terus siap itu udah ke arah komplikasi campak juga, maksudnya batuknya menguat kayak gitu ya, disertai dengan sesak napas. Nah, komplikasi campak yang berupa pneumonia itu harus segera bawa ke rumah sakit. Atau komplikasi lainnya itu dia juga bisa ke arah diare terus-menerus. Nah, jadi diare terus-menerus yang bisa bikin kekurangan cairan atau dehidrasi itu juga harus segera ke vaskes yang terdekat, harus mendapat penanganan segera. Atau juga anaknya itu ada kejang, kan demam tinggi kan juga sering bikin ada kejang. Nah itu juga harus segera ke vaskes. Ataupun anaknya sudah mulai gelisah, penurunan kesadaran gitu, dan nggak mau makan sama minum. Iya, itu juga harus segera ke vaskes. Nah itu kan tadi demam tinggi ya perlu diwaspadai karena dengan gejala khas yang 3C itu tadi Dok. Nah kalau ada demam tinggi, kemudian ada ruam juga seperti yang dokter sampaikan tadi ketika tadi saya nanya biduran kan, biduran juga kadang merupakan akibat dari demam tinggi gitu. Nah itu
bedainnya 3C-nya itu tadi atau ada hal lain yang bisa leading ke situ gitu dok? Iya, jadi kalau misalnya memang demam tinggi itu dengan ruam itu memang nggak bisa kita sepelekan ya Mbak. Itu satu pesan saya, demam dengan ruam pada anak itu memang nggak bisa kita sepelekan. Itu harus kita pantau ketat karena memang itu banyak bisa kemana-mana jenisnya gitu. Jangankan ke campak, ke infeksi lain pun bisa gitu. Kayak ke arah demam berdarah, ke arah roseola gitu, atau ke arah rubella tadi, campak Jerman. Ya, nah makanya demam pada ruam itu kalau misalnya orang tua dapati di rumah itu memang harus segera dibawa ke vaskes ya, minimal dilihatkan oleh dokter untuk memang bisa lebih dipantau, dibedakan apakah ini memang nantinya ada resiko ke arah campak atau tidak kayak gitu, atau cuman ke arah biduran saja seperti yang Mbak Dia bilang tadi gitu. Cuman kan itu kan taunya kan nanti dari hasil pertanyaan ya dari dokternya ya, anamnesis ke pasiennya ya. Makanya memang kalau bisa jangan dinilai sendiri gitu ya, jangan didiamin jangan juga. didiagnosa sendiri gitu ya, macak dokter sendiri gitu kan ya dok. Iya. Sekarang kan orang kadang di googling gejalanya ini sakit apa ya, kemudian diputuskan sendiri, oh anakku sakit ini gitu kan ya dok ya. Jadi sebaiknya tidak seperti itu dia dok ya, tetap dikonsultasikan kepada dokter gitu. Demam tinggi disertai ruam itu bisa campak maupun tidak itu berbahaya gitu ya dok ya. Jadi nggak bisa disepelekan demam dengan ruam pada anak itu Mbak. Nah kalau seberapa bahaya sih dok sebenarnya campak? Karena jujur ketika saya baca di media sosial itu, kok dokter-dokter bisa semarah itu, orang-orang bisa semarah itu dengan satu orang yang dianggap ignorance ini, merasa sudah sembuh dari campak, padahal baru 3 hari loh dok. Kalau 3 hari itu berarti masih bisa menularkan ya dok? Iya, nah itu dia. Nah campak ini dibilang sangat menular itu karena memang penderitanya itu sangat-sangat menularkan itu bahkan dari sejak 4 hari sebelum timbulnya ruam. Nah, 4 hari sebelum timbulnya ruam sampai 4 hari setelah ruam pertama muncul, Mbak Dia. Makanya memang saya rasa wajar ya responnya masyarakat dan dokter seperti itu. Karena memang kalau Mbak Dia bilang 3 hari ya kemungkinan besar masih sangat-sangat menularkan. Dan memang kekhususannya itu campak itu dia penularannya nggak butuh media ya Mbak. Dia jadi dari begini udara. aja, misalnya saya jejer sama dokter meskipun nggak sentuh-sentuhan gini bisa nggak ketularan ya? sentuh-sentuhan gitu dalam satu ruangan aja kita bisa resiko tertular gitu karena dia penyebarannya melalui udara atau airborne. Saat penderita itu memang batuk atau bersin di ruangan tersebut atau dia menyentuh ini ya, misalnya bekas kursinya ya, atau misalnya dia sentuh meja kayak gitu. Jadi virusnya itu masih bisa melayang-layang di udara ataupun bertahan di benda yang disentuh oleh penderita itu sampai 2 jam loh Mbak Dia. Itu dok, soalnya waktu itu tuh sampai heboh di foto kursinya, kan di foto kursinya bahwa si A ini duduknya di sini loh, tolong waspada yang deretan ke sana, depannya, belakangnya Endang periksa gitu. Apalagi kalau ada yang hamil. Nah itu sebahaya apa gitu kok semarah itu gitu. Jadi penyakit campak ini untuk bayi dan anak itu infeksinya fatal ya Mbak Dia. Kenapa saya bilang fatal? Karena komplikasinya itu berat gitu. Nah komplikasi beratnya itu apa aja? Itu bisa bikin radang paru-paru atau pneumonia yang ditandai dengan sesak napas atau napas cepat. Terus tadi juga bisa bikin diare terus-menerus yang sampai ke kehilangan cairan atau dehidrasi. Terus juga bisa bikin infeksi telinga atau titis media yang sampai bisa ketulian. Dan bahkan bisa bikin kematian oleh karena ada radang otak atau ensefalitis gitu loh Mbak. Jadi sangat-sangat berbahaya. Apalagi Mbak Dia tadi singgung soal ke arah ibu hamil. Nah, ibu hamil ini dia bisa meningkatkan resiko keguguran, resiko lahir prematur, atau misalnya bayinya nanti lahir dengan berat badan yang rendah gitu. Kan kasihan. Pernah baca-baca juga selain itu tuh risiko bayinya quote unquote lahir tidak sempurna gitu nggak sih dok? Bisa. Kalau misalnya campak Jerman ya, rubella ya, dia bisa memang bikin gangguan atau kelainan kognital itu di bagian mukosa-mukosa. Jadi memang yang ada di mukosa mulut seperti kayak jadi
enggak tertutup rongga mulutnya atau ada lubangnya, kita bilang labiopalatoskisis. Terus juga bisa ada di mukosa telinga gitu, bisa jadi ketulian. Terus juga bisa ada di bagian mata, bisa bikin katarak kongenital dan juga bisa bikin penyakit jantung bawaan. Iya. Marah, ya wajar ya dok marah karena memang bahayanya itu separah itu gitu ya campak ini, meskipun kadang tuh orang masih nyepelein nggak sih dok, ah demam aja, ah merah-merah nanti juga disalep dikasih bedak hilang ruamnya Itulah Mbak gitu. Dia, makanya lewat dari media ini saya mau mengingatkan lagi kepada masyarakat, apalagi ibu-ibu dengan anak ya, kalau bisa itu memang jangan menyepelekan demam dengan ruam pada anak gitu. Jadi memang itu tadi jangan diagnosa sendiri juga, jadi memang harus diperiksakan ke dokter. Nah tadi kan bisa menyebabkan kematian pada janin ya dok ya. Kalau ke anak atau orang dewasa gitu persentase, apakah ada persentase menyebabkan kematian gitu dok kalau campak? Iya, campak itu memang bisa menyebabkan kematian fatal karena bukan berarti cuman ke bayi ataupun ke anak aja yang infeksinya fatal Mbak Dia. Komplikasi yang tadi saya sebutkan itu semua, apalagi untuk pneumonia sama si radang otaknya itu bisa sampai ke arah kematian. Oh, iya. Nah ini dok, tadi kan sudah dibahas bahayanya campak ya dok. Kemudian penularannya kan airborne ya, meskipun nggak sentuh-sentuhan, kita ngobrol aja begini ada jarak, itu juga bisa ketularan. Iya. Nah kalau misalnya kita sudah ketularan dok atau sudah terjangkit campak, nah itu tuh cara menanggulanginya gimana? Nah, Apa ya penanganan pertamanya gitu? Apakah langsung ke dokter? Apakah di treatment di rumah dulu boleh gitu? ya. Jadi memang untuk penanganan awalnya itu khusus untuk campak ini kan disebabkan virus ya Mbak Dia. Jadi memang belum ada obat pembunuh virusnya gitu. Nggak kayak cacar air mungkin masih ada antivirusnya yang bisa menghentikan atau menghambat pertumbuhan virusnya. Tapi kalau untuk campak dia belum ada. Itu pula memang yang menyebabkan memang dia sangat menular. Nah, jadi kalau misalnya memang jumpa ada campak, kita cuma bisa berikan terapi suportif. Terapi suportifnya itu berupa bed rest, yaitu istirahat, terus juga pemenuhan asupan nutrisi dan cairannya. Terus yang paling penting juga adalah pemberian suplemen vitamin A, dosis tinggi sesuai dengan panduan Kemenkes ataupun WHO. Itu berarti pasiennya harus diisolasi dok kalau campak itu? Iya, kalaupun pasien, jadi kalau misalnya pasiennya campak itu kan biasanya di Vaskes tetap harus mendapat isolasi, rawat isolasi. Kita pun kalau misalnya mendapatinya di rumah sakit, kita akan melakukan rawatan isolasi. Isolasinya pun yang memang supaya membatasi penularan secara airborne-nya ini. Nah ini dok, misal ya dok, ada pasien campak nih, tapi nggak rawat inap gitu, dirawat di rumah. Treatmentnya gimana dok? Maksudnya cara ngisolasinya gimana? Apakah kamar mandi? Kalau dulu zaman-zaman COVID kan, kalau sekali ada satu yang kena COVID, kemudian diisolasi kan kamar mandinya pisah, alat makannya pisah. Ini karena tadi dokter sampaikan kan bahwa habis dipakai aja bisa menularkan, 2 jam kemudian itu masih potensi menularkan gitu. Nah itu kalau seandainya ada pasien campak tapi tidak rawat inap di rumah sakit gitu, barangkali ada berbagai alasan yang menyebabkan itu tuh dirawat di rumah aja. Nah itu tipsnya gimana agar aman semuanya, tidak menularkan gitu? Iya, jadi memang ya sedikit banyak pun ini ya karena kita udah melewati masa COVID ya, jadi kita udah lebih aware terhadap isolasi gitu ya. Jadi Isoman. memang iya isoman, isolasi mandiri. Jadi memang prinsipnya hampir sama sih Mbak Dia, karena memang sama-sama virus dan sama-sama airborne ya. Jadi memang prinsipnya hampir sama dengan isolasi mandiri saat COVID juga. Jadi memang kalau bisa jangan ada anak lain gitu kalau bisa terhindar dari anak lain, kalau bisa beda kamar juga. Terus siap itu yang merawat pun kalau bisa tetap dengan proteksi ya, masker kayak gitu dan juga melakukan pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan terus dan juga memang penderitanya kita mintakan melakukan etiket batuk ataupun bersin yang benar. Jadi tetap sih hampir sama prinsipnya dengan isolasi mandiri COVID, Mbak. Nah, itu
potensi penularannya itu apakah beda-beda dok? Misalnya ke anak kecil atau bayi, anak kecil itu lebih besar potensi menularkan daripada ke orang dewasa. Terus kemudian kalau ke ibu hamil gimana? Itu apakah ya sama-sama persentasenya sama, persentase kemungkinan ketularannya sama atau gimana gitu? Sebenarnya persentase penularannya sama Mbak Mm-mm. Dia, cuman memang yang membedakan itu adalah orang masing-masing individu. Karena kan Mm-mm. saya dengan Mbak Dia belum tentu sama Oh toh ya, daya proteksi, imunnya gitu ya iya dok imunnya ya. kita, kondisi juga Mbak Dia mungkin pas lagi fit, saya yang lagi nggak fitnya gitu. Jadi memang kalau dari si virusnya sendiri itu ya hampir sama aja semua Mm-mm. daya penularannya gitu, berapa persennya sama gitu. Cuman yang membedakan Kembali yang lagi ke daya tahan kembali ke tubuhnya daya ya tahan dok tubuh ya. individunya. Oke. Nah tadi saya mungkin ada yang terlewat sih dok. Kalau misalnya orang terlanjur terpapar gitu ya campak, treatmentnya tadi kan dibawa ke rumah sakit atau mendapatkan penanganan yang tepat lah. Kalau anak kecil, orang dewasa gitu mungkin. Nah kalau ibu hamil nih dok, karena kan efeknya nanti ke janinnya. Nah itu kalau ibu hamil kena campak itu how to save the baby? Nah, itu dia. Itu memang pertanyaan yang sangat berat ya. Saya rasa bukan ke saya aja, tapi mungkin juga ke semua dokter ya. Jadi memang itu nyaris memang kita harus pantau ketat untuk janin yang dikandung ibunya gitu. Jadi memang mungkin dokter bakalan menyarankan untuk di USG rutin kayak gitu, dan juga memang melakukan pemeriksaan USG bayi atau janin secara lengkap yang memang kita sering dengar sebagai feto, USG feto gitu. Nah, tapi memang kalau bisa jangan sampai terkena sih Mbak Dia, karena memang kalau udah sampai ibu hamil terkena itu resiko bahayanya ke janin itu sangat-sangat besar dan nyaris nggak bisa kita hentikan gitu, karena memang cuman kita berdoa dan bergantung sama daya tahan ibu sih. Jadi daya tahan ibunya yang kita tingkatkan gitu. Dan memang kalaupun kita berikan kayak obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kayak imunoglobulin dari luar ya memang bisa juga. Cuman banyak masih pro dan kontra. Jadi bukan terapi yang ideal kayak gitu. Karena Jadi ibu memang hamil kan juga barangkali tidak semua obat bisa masuk gitu iya, ya dok ya. bener, nggak bisa semuanya kayak gitu. Apalagi ibu hamilnya mungkin dengan ada komplikasi penyakit sebelumnya kayak gitu kan, yang ada gula mungkin atau misalnya tiroid mungkin. Nah jadi memang nggak bisa kita apa ya, lebih bagus kita sangat menyayangkan sebenarnya kalau misalnya sampai ada ibu hamil yang terkena campak. Makanya lebih bagus dengan proteksi sebenarnya, pencegahan Mbak Dia gitu. Pencegahannya dengan Vaksinasi. Nah, vaksinnya kalau untuk campak itu vaksinnya apa, Dok? Vaksinasinya itu ada MR ataupun MMR namanya Mbak Dia. Nah, MR ini singkatan dari measles dan rubella. Kalau MMR itu singkatan dari mumps, measles, dan rubella. Jadi dia selain penyakit campak dan campak Jerman, juga untuk menghindari penyakit gondongan yang disebabkan oleh virus mumps gitu. Nah, kalau bisa memang itu sih yang diberikan. Cuman masalahnya kalau pada ibu hamil tetap nggak bisa Mbak Dia. Nggak bisa vaksin ya? Iya, kalau dia udah hamil dia nggak bisa mendapat imunisasi MR itu ataupun MMR karena kan itu vaksinnya kan vaksin yang virus yang dilemahkan. Jadi dia vaksin hidup gitu. Ya. Jadi memang lebih bagus orang-orang sekitarnya ataupun cakupan imunisasi, dia tinggal di daerah dengan cakupan imunisasi tinggi, sudah ya, itu ya terbentuk supaya ya, Dok, bisa terbentuk herd immunity gitu. Nah, ini Dok, kalau MMR itu diberikan di usia berapa dan berapa dosisnya berapa kali gitu? Oh, jadi vaksinasi campak itu sendiri sebenarnya udah kita rekomendasikan ya, Kemenkes juga udah mengeluarkan panduannya, itu sebanyak 3 kali rekomendasinya. Jadi imunisasi dasar di usia 9 bulan, terus imunisasi lanjutannya nanti di usia 18 bulan, dan juga nanti saat usia kelas 1 SD. Jadi saat dia, gitu. Iya, boosternya. Nah, kan dosis pertama di usia 9 bulan nih dok, kemudian ulangannya di 18 bulan, kemudian diulang dan lagi di kelas 1 kelas SD 1 ya. SD. Berarti itu tuh yang biasa di sekolah-sekolah itu ya dok ya? Iya, jadi dia saat BIAS, termasuk dalam program BIAS. BIAS ya, bulan imunisasi. Iya, gitu anak ya, sekolah. Nah,
Misal nih dok, kan biasanya kalau kalau anak-anak saya tuh di sekolah kan dikirimin inform consent dulu, kemudian ditanya sudah vaksin MR apa belum gitu. Kalau misalnya belum, 9 bulan skip tuh, nggak MMR. Iya. 18 bulan skip. Tiba di sekolah nih, usia 7 tahun, kelas 1 SD, baru mau di MMR karena program BIAS itu. Bisakah? Boleh, boleh banget. Jadi memang untuk vaksin campak ini ya, memang kebanyakan vaksin sih sebenarnya. Kita nggak ada istilah terlambat ya, Oh Mbak. gitu. Ataupun hangus gitu ya, karena usia udah lewat, udah nggak bisa lagi gitu. Iya, Enggak. takutnya Beberapa, gitu dok. ada beberapa memang, tapi ada beberapa yang tetap bisa. Bisa kayak disusulkan gitu. Iya, apalagi khusus untuk campak ini bisa Mbak, sangat bisa banget untuk di catch up atau dikejar ya. Jadi kalau kayak Mbak dia tanya tadi itu di usianya SD pun itu bisa dilakukan imunisasi yang pertamanya. Nah nanti tetap diberikan 3 dosis, jadi nanti imunisasi lanjutannya nanti setelah 6 bulan dari dosis imunisasi yang pertama. pertamanya. Iya. Oh gitu. Jadi intinya nggak apa-apa gitu, misalnya di usia 9 bulan, 18 bulan itu belum dapat MMR. Iya nggak Nah, apa-apa, nanti bahkan ketika masuk SD itu baru dapat dosis yang pertama, dosis yang pertama. Nah, 6 bulan kemudian diulang lagi. Iya, Diberikan dosis dosisnya. lanjutan. Kemudian jedanya berapa lagi tuh dok? Kan kalau tadi kan 9 bulan, 18 bulan, terus 5 tahun, 6 tahun kemudian. Iya memang. Jadi memang biasanya juga mengikuti ya Mbak Dia. Jadi memang jaraknya hampir sama juga, 9 bulan ke 6 bulan tadi kan sekitar 6 bulan juga ya. Jadi nanti pun setelah 6 bulan dosis lanjutannya yang kedua, nah nanti di usianya mungkin remaja lah berarti. Oh gitu. Jadi tetap intervalnya mengikuti pedoman ya dok ya. Iya, tetap mengikuti Misalnya pedoman. nanti dosis pertamanya itu terlambat, ya dosis kedua dan setelahnya itu tetap mengikuti interval sesuai panduan IDAI itu, vaksin IDAI. Nah, kalau anak yang sudah atau orang yang sudah vaksin campak itu masih ada potensi kena nggak? Masih ada potensi karena memang vaksinasi itu sendiri daya proteksinya itu sekitar 93 sampai 97% ya Mbak. Jadi memang masih ada kemungkinan untuk yang udah divaksin pun terkena campak. Tapi umumnya yang sudah mendapatkan vaksinasi campak itu gejalanya lebih ringan, terus juga nggak akan berkembang sampai terjadi komplikasi. Jadi bisa diturunkan risikonya ya dok ya gitu. Meskipun menurun. Ya ini kan bagian dari upaya pencegahan ya dok, diberikan vaksin gitu. Meskipun ya kita tidak bisa bilang 100% melindungi gitu, tapi kan dari upaya itu angka kejadian campak juga secara nasional, secara global akan menurun ketika cakupan vaksinnya itu sudah luas ya dok ya. Nah itu kalau tadi kan MR atau MMR, measles rubella sama mumps measles rubella. Kenapa nggak MMR aja dok? Maksudnya kan 3 gitu ya. Kenapa di negara kita masih ada pilihan MR aja atau MMR? Semua vaksin tuh sebenarnya pricey ya Mbak. Iya banget dok. Karena memang dia harus melewatin bermacam studi, bermacam tes gitu ya. Penelitiannya juga nggak bisa instan gitu, lama gitu kan ya, sebelum memang bisa diedarkan ke masyarakat. Jadi memang untuk pemerintah kita kebetulan memang yang disubsidinya MR gitu. Dan memang kalau misalnya kita berikan juga yang MMR sebenarnya itu kalau dari penelitiannya untuk yang di bawah 1 tahun masih bisa resiko untuk terjadi komplikasi. Makanya memang kalau MMR itu lebih disarankan untuk diberikan di atas usia 1 tahun kayak gitu. Jadi memang karena juga mengikut panduan dan rekomendasi IDAI juga di usia 9 bulan harus sudah dimulai, makanya kita lebih milih MR. Tapi nanti untuk yang lanjutan sebenarnya yang di usia 18 bulan kita udah bisa nganjurkan apa mau yang MMR gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi tidak disubsidi oleh pemerintah. Iya. Jadi selama ini sebenarnya vaksin itu yang vaksin pemerintah itu pun sebenarnya mahal. Cuman karena bisa didapatkan gratis karena disubsidi dari pemerintah. Benar. Nah, berarti boleh ya dok itu?
dosis pertama 9 bulan MR, keduanya MMR, Iya, nanti boleh. 7 tahunnya nggak ikut di sekolah, mau sendiri aja mandiri MMR gitu Boleh boleh. banget, boleh. Terus 9 bulan MR, 18 bulan MMR, nanti MR lagi ikut sekolah juga nggak apa-apa gitu. Boleh. Boleh ya. Nah Dok, kalau misalnya bagi beliau-beliau yang tidak memvaksin anaknya, nah itu gimana cara pencegahan campaknya gimana? Iya, jadi memang kalau ada orang tua yang memang tidak melengkapi vaksinasi MR pada anaknya itu memang ya kita berharap cuman sama herd immunity aja Mbak Dia, Gitu. benar. Jadi ya mudah-mudahan daerah tempat tinggal anak tersebut itu herd immunity-nya tinggi, alias cakupan imunisasinya tinggi. Jadi gitu, teman-temannya yang vaksin, iya, dia ikut terlindungi gitu ya ikut Dok ya? terlindungin gitu memang. Ya itulah ya salah satu cara yang bisa kita lakukan Mbak, karena memang nggak bisa juga kita paksakan kan. Karena kita cuma bisa sebatas menyarankan, merekomendasikan dengan kita penuhin informasinya dengan informasi yang benar, tapi ya tetap keputusan itu ya di tangan orang tuanya ya Iya. Dok ya, pilihannya sendiri, Iya. apakah anaknya akan diberikan vaksin atau tidak Iya. gitu. Nah, sebelum kita tutup nih Dok, dokter minta tolong bisa disampaikan pesan-pesan kepada para orang tua untuk waspada terhadap penyakit campak ini. Karena tidak bisa kita pungkiri Dok, kadang tuh demam, ruam gitu masih disepelekan. Campak itu alah apa gitu. Pesan-pesannya Dokter? Iya, jadi memang pesan saya buat orang tua yang memang memiliki anak, kalau bisa memang lewat dari podcast ini jangan lagi sepelekan demam dengan ruam pada anak. Ya, karena memang yang paling kita takutkan itu adalah campak, dan campak sendiri itu bukan cuman penyakit ruam biasa. Dia merupakan kondisi medis yang serius karena bisa berkomplikasi bahkan menyebabkan kematian. Gitu. Terus juga yang paling penting adalah lengkapi imunisasi anak kita. Lihat jadwalnya di buku KIA ada, rekomendasi IDAI juga ada, beredar bebas di internet, bisa kita searching. Nah, kalau bisa memang tetap dilakukan imunisasi pada anak. Kenapa? Karena imunisasi adalah hak anak untuk tetap sehat. Dan tugas kita sebagai orang tua untuk memenuhinya. Jadi jangan korbankan keselamatan anak karena termakan hoaks akan vaksin. Itu sih menurut saya. Kalau memang kurang yakin, boleh bertanya pada orang yang lebih ahlinya gitu. Jadi memang benar-benar informasi yang sampai kepada orang tua itu adalah informasi yang benar. Oke Dok, nah itu sekaligus pesan untuk masyarakat ya Dok ya, bukan hanya orang tua saja, masyarakat secara keseluruhan untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa campak. Iya, jadi memang kalau bisa untuk mencegah kejadian luar biasa campak itu di sini juga bukan cuma peran dari orang tua ya, tapi seluruh masyarakat, karena memang kita harapkan itu terciptanya herd immunity yang tinggi. Ya, itu tercapai kalau apa? Kalau cakupan imunisasinya tinggi. Jadi pada orang dewasa pun boleh dilakukan imunisasi untuk campak. Oh bisa Dok? Bisa gitu. Apalagi kalau misalnya udah wanita dewasa ya kan nantinya akan hamil ya. Nah, jadi memang sebelum terjadinya hamil ya udah dilakukan dulu imunisasi campak. Kalau memang waktu kecilnya, semasa kecilnya belum yakin, sudah divaksinasi untuk MR. Tapi aman ya Dok? Misalnya kecilnya itu ternyata dulu sudah, terus dewasanya boleh. boleh. Nah, khusus kayak pengalaman kita sebagai tenaga medis tuh bahkan nakes ya, itu kita melakukan imunisasi ulang lagi semuanya gitu. Jadi tetap untuk mendapat imunisasinya. Oke. Nggak ada masalah. Aman ya Dok ya? Aman. Misalnya orang dewasa mau mengejar gitu masih bisa. Aman. Karena vaksin untuk campak ini tipe vaksin yang bisa dikejar gitu. Misalnya belum bisa sesuai dengan jadwalnya nggak apa-apa. Ingatnya sekarang ya vaksinnya sekarang gitu ya Dok ya. Bener banget. Cuman memang kalau untuk orang dewasa mungkin yang beresiko ya kayak tadi yang saya bilang dengan individu dengan gangguan imun gitu, itu memang harus konsultasi dulu ya, apalagi dengan yang imunnya rendah, imunokompromis ya, konsultasi dulu ke dokter. Itu Jadi, aja. nanti harus sesuai anjuran dokter ya, hasil pemeriksaan dokter dulu, kalau aman lanjut vaksin, kalau enggak ya
mungkin ada cara pencegahan yang Cara lainnya pencegahan yang gitu ya lain, Dok ya. benar. Nah, tapi Baik. memang harapan Dokter. kita ya cakupannya harus tinggi sih Mbak untuk mencipta herd immunity. Kalau memang nanti jatuhnya memang dari dokternya memang sangat nggak bisa dilakukan imunisasi atau vaksinasi, ya udah kita harapkan kan dengan herd Dari immunity-nya terbentuk, lingkungannya ya ya, yang memang nggak melindungi. bisa divaksin itu terlindungi Iya. gitu. Jadi ketika 1-2 orang itu memang secara kondisi fisiknya tidak bisa untuk dilakukan vaksin gitu, Iya, ya dia dilindungi oleh sekitarnya bener yang gitu. bisa Jadi saling dilakukan ya vaksin. vaksin itu gotong royong juga ya Dok Iya ya. benar, jadi itu memang solidaritas banget. Jadi yang bisa yuk ayo vaksin Benar. biar bisa sama-sama melindungi Benar. gitu. Jangan yang sebenarnya bisa vaksin malah nggak vaksin, nanti kan Iya. nggak kebentuk itu herd immunity. Bener banget Mbak Dian. Oke dokter, nggak terasa bincang-bincang kita kali ini seputar campak yang sangat berbahaya itu ternyata Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter. Benar gitu ya, sekali. Dok, ya. Dan semoga Sobat Poltekkes Kemenkes Surabaya semua setelah ini bisa mendapatkan insight agar lebih aware lagi tentang bahaya campak. Nah, jangan lupa ya untuk dapat informasi seputar tips kesehatan, tetap subscribe dan follow akun media sosial Poltekkes Kemenkes Surabaya di @polkessurabaya. Tetap like, share, dan give comments on our post ya. Jangan lupa juga dukung channel Rumah Sakit Media Sosial Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Nonton YouTube-nya, kemudian follow Instagram-nya juga untuk mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan yang luar biasa di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Terima kasih dok sudah hadir di podcast Cangkruk. Bincang Kreatif Yuk di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang lokasinya spesial hari ini. Saya ulang lagi ya, ini bukan di hotel tapi di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya yang ada di Jalan Indrapura nomor 17. Jadi Sobat Poltekkes Surabaya kalau ingin konsul-konsul terkait kesehatan bisa datang ke rumah sakit yang semewah hotel ini. Dan saya cukupkan sekian, bye-bye. Sampai jumpa di episode lain lagi. Terima kasih Dokter Teresa. Sama-sama Mbak Dia.